Iya, 3 hal yang membuat suami muak sama pelakor. Bunda wajib tiru cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Mungkin kita sudah bersusah payah ikhtiar sana sini ya bun, agar suami itu benci dan memutuskan si pelakornya. Sudah melayani suami dengan meniru gaya pelayanan si pelakor, sudah dandan cantik untuk memuaskan mata suami, tapi tetap aja suami masih nggak mau ninggalin pelakor. Ya, hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang bunda harapkan. Malah justru suami makin lengket dengan pelakor dan makin bucin dengan pelakor. Ya, terus sebagai seorang istri itu harus bagaimana sih mbak? Mana mungkin bisa suami yang tadinya bucin kok tiba-tiba jadi muak dengan pelakor? Nah, tentu kalau kita ingin mengimani sang pemilik hati, nggak ada yang nggak mungkin pun bagi Allah jika kita mau berikhtiar. Cuman yang memang cara menjemput hidayah Allah itu untuk suami, ya memang butuh yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini harus seimbang antara ikhtiar lahir maupun ikhtiar spiritual. Ya, ada salah satu klien saya bun, kasusnya ini hampir mirip dengan kasus yang saat ini sedang saya bahas dalam video ini. Bahkan ketika beliau istiqomah dan menerapkan saran-saran dari saya, alhamdulillah bun, suami jadi muak sama pelakor. Nah, karena itu dalam video ini saya akan bahas dan akan share ke bunda pengalaman dari kasus klien saya. Untuk itu silahkan bunda bisa simak video saya sampai tuntas. Ya para bunda, semoga dirahmati Allah. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya bun. Apabila kita berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Adapun bila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka dia akan mendatangkan keburukan dan kita akan mendapatkan keburukan juga. Artinya apa? Ya, yang pertama, bunda perlu yang namanya menata niat dulu di dalam hati untuk menyadarkan suami karena Allah Ta'ala, bukan semata-mata untuk suami. Ya, di sini banyak yang salah bun. Memang niat kita udah dandan, udah ngelayanin suami buat nyenangin suami nih. Tapi pasti di benak bunda itu terbesit kalimat, apa bisa suamiku yang peselingkuh ini bisa sadar? Atau, paling aku ngelakuin ini juga nggak ngaruh. Nah, ketika grundelan ini yang membuat gak ridho, gak ikhlas, ya bunda akan mendapatkan hasil yang negatif juga. Di sini jatuhnya beda bun, kalau kita berikhtiar karena Allah dan karena suami. Karena kalau kita berprasangka baik pada kehendak Allah, kita sebagai seorang istri tidak terpatok dengan impact yang diberikan suami, insya Allah kita akan tenang dan kita tidak mengharap balasan apapun dari suami. Nah, kemudian yang kedua, tetap layanin suami sesuaikan dengan selera suami, bukan dengan selera bunda. Nah, banyak para istri bun, aku udah melayani suami kok dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak ngerti, mereka melayani suami itu sudah sesuai dengan bahasa kasihnya suami atau belum. Nah, di sini bunda perlu gali lebih dalam lagi bun, kebutuhan ego apa sih yang diinginkan suami? Dan kemudian yang ketiga, bunda sentuh batin suami secara spiritual. Biasanya klien-klien saya bekali ijazah amalan bun, menggunakan sarana berkah tasbih karomah al-Madinah untuk menunjang beliau dalam berzikir kepada Allah tiap pagi dan petang. Supaya energi negatif dari pelakor yang ada di dalam diri suami ini mulai luntur. Dan aura positif di dalam diri bunda ini akan semakin terpancar di depan suami ketika energi negatif di dalam diri suami itu sudah hilang. Nah, di momen ini ketika energi negatif dari pelakor sudah hilang dan lenyap, bunda berhasil memancarkan aura positif nih di dalam diri bunda dan daya pikat bunda ini akan semakin meningkat. Sehingga suami akan fokusnya teralihkan dengan diri bunda dan perlahan pelakor akan mulai menunjukkan sisi cemburunya bun, sisi serakahnya di depan suami karena merasa dirinya terancam. Nah, semisal ya bun, pelakor akan mulai nggak bisa diatur, mulai cemburuan, mulai kelihatan matreknya di depan suami. Bahkan ada juga pelakor yang malah menyelingkuhi balik selingkuhannya, alias suami bunda akan diselingkuhi pelakor itu bun. Nah, Masya Allah ya bunda, Allah memang menunjukkan caranya yang berbeda-beda pada setiap makhluknya. Nah, ketika bunda melakukan 3 hal yang tadi saya sampaikan, bunda sudah praktikkan di rumah untuk membuat suami segera muak sama pelakor, insya Allah bun, pelan-pelan suami akan balik lagi ke bunda. Nah, kalau bunda butuh bimbingan secara intens lebih lanjut dengan saya, silahkan bunda bisa menghubungi saya.
Oke, baik, saya kira cukup. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.